Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat komunitas media digital. Selamat datang di podcast Sabili Journey. Nah, di episode hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pentingnya merawat diri di tengah kesibukan. Nah, bersama saya sudah ada Bapak Husnul Khoir, narasumber kita kali ini yang sosok inspiratif ya, yang sudah tidak asing lagi nih di kalangan mahasiswi STI Sabili. Selamat datang di podcast kami Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja ya Pak ya, atau mau perkenalan dulu silahkan Pak, biar sahabat podcast dimanapun berada, entah alumni dan lain-lain, mengobati rasa rindu, kangen, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Pak. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Husnul Khair, ya. Saya lahir di Sumatera Utara, kemudian masa kecil saya di Kalimantan Selatan, kemudian masa remaja di pondok pesantren di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Kemudian kuliah di Jakarta pernah, di Bandung, dan istri orang Garut. Saat ini menjadi tenaga akademik di STI Sabili, kampus UIN, dan juga Politeknik Kesehatan di bidang keperawatan. Singkat kita. Wow, sibuk sekali ternyata ya, sangat produktif sekali nih dosen kita ini. Kita yang mudah-mudahan jangan kalah nih sama beliau. Mudah-mudahan kita bisa menjadi penerus beliau ya. Bapak langsung aja ya, saya mau bertanya sesuai dengan tema yang kita usung nih Pak. Pak, menurut Bapak nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan merawat diri itu sendiri nih Pak? Baik, bismillah. Pertama, mari kita berangkat terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi. Apa yang dimaksud dengan merawat dan apa yang dimaksud dengan diri. Oke. Nah, hampir setiap hari kita mungkin kalau kita ingin berangkat ke tempat kerja, ke kampus, biasanya kita sering merawat motor kita. Oke, betul Pak. Setiap hari kita merawat rumah kita. Oke, dan HP pun kadang-kadang kita rawat. Kacamata yang kita miliki kadang-kadang kita bersihkan dan sebagainya. Sesuatu yang tidak dirawat pasti akan mengalami kerusakan. Nah, uniknya manusia modern sekarang ini, mereka pandai membangun bangunan beraneka macam, tapi tidak menempatinya. Mereka membeli sesuatu tetapi tidak dipakai. Mereka juga senang memakai tapi tidak merawat. Itu manusia modern. Ya. Jadi apa yang harus dirawat, kemudian apa yang dimaksud dengan diri di sini? Dalam bahasa agama, diri itu bisa disebut dengan nafs, jiwa. Okay? Saya mengutip salah seorang penerima hadiah Nobel di bidang kedokteran yang bernama Alexis Carrel. Beliau mengatakan bahwa manusia ini atau manusia modern adalah manusia yang belum dikenal, unknown man. Sehingga kemudian kata-kata ini menjadi sebuah buku. Mengapa seorang Alexis Carrel yang dia adalah seorang Barat, ya, warga negara Barat, sampai berkata bahwa manusia adalah makhluk yang belum dikenal, karena menurut dia bahwa manusia modern seperti kita sekarang lebih mengenal diri dalam aspek-aspek atau pada dimensi fisik semata. Itulah tadi di awal saya katakan kita sibuk merawat motor, kita sibuk merawat mobil, kita sibuk merawat rumah, HP dan segalanya. Ya. Nah itulah sifat manusia modern. Kemudian Alexis Carrel juga mengatakan kesibukan manusia modern itu selain merawat dirinya dalam arti fisik, badan, dan apapun yang dimiliki, mereka juga sibuk terlalu fokus memperhatikan aspek-aspek akal pikiran mereka. Itulah sebabnya mereka manusia modern berlomba-lomba untuk mencari ilmu, mendapatkan gelar, ya, meskipun kadang-kadang dengan cara-cara yang instan. Jadi aspek atau dimensi badan mereka betul perhatian. Aspek akal juga demikian. Tapi ada satu dimensi yang sering diabaikan. Dimensi apa itu? Dimensi spiritual.
Disinilah masyarakat modern mengalami kegersangan. Sehingga kemudian di antara mereka ada yang lari ke dunia-dunia mistisisme dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi harus kita pahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan diri di sini, apakah diri yang dimaksud adalah fisik kita ataukah yang dimaksud adalah akal pikiran kita, sehingga kemudian katanya dengan akal itulah manusia dibedakan dengan makhluk Allah yang lain, atau yang dimaksud dengan diri adalah aspek yang sangat fundamental sehingga kita disebut manusia, yaitu jiwa kita. Nah, itu yang harus pertama diluruskan terlebih dahulu. Saya kira demikian. Nah, dari pemaparan barusan, apakah itu hanya sebatas perawatan fisik saja? Atau ada aspek yang lain sih yang perlu diperhatikan, Pak? Ya, dua hal itu tentu saja tidak bisa dibedakan. Ya, merawat fisik itu penting. Sebagaimana wanita, ya, merawat penampilan itu penting. Merawat penampilan dengan senantiasa mengenakan pakaian yang bagus. Kemudian apalagi dengan aksesoris, dengan olahraga dan sebagainya, sehingga penampilan senantiasa terlihat fit, terlihat cerah, sehat dan sebagainya. Kemudian merawat akal adalah dengan cara mengisi akal dan pikiran kita ini dengan berbagai macam informasi dan ilmu pengetahuan. Tetapi sayangnya masyarakat modern, banyak di antara mereka yang memiliki akal yang cerdas, tetapi mereka tidak memfungsikan akal itu dengan cerdas. Kan? Nah, sudah Allah menginginkan agar setiap nikmat anugerah yang Allah berikan, baik itu fisik yang sehat, kemudian akal yang cerdas, itu digunakan dalam kerangka kemaslahatan umat. Jadi jangan sampai kemudian badan yang sehat, ya, tubuh yang atletis itu disalahgunakan untuk hal-hal yang justru merusak. Ya kan? Akal yang sehat juga cerdas dan sebagainya, jangan digunakan itu untuk justru merusak. Betapa banyak kita menyaksikan kejahatan-kejahatan di muka bumi ini, baik itu kejahatan ekonomi, kejahatan politik, kejahatan apalagi budaya dan sebagainya, itu bukan dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, justru orang-orang yang pintar, kan? Nah, itulah sebabnya Albert Einstein itu pernah mengatakan bahwa ilmu tanpa agama maka akan buta, tapi agama tanpa ilmu akan picak, tersyok-syok. Nah, disinilah penting kita mensinergikan antara badan yang sehat dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat juga. Akal juga hendaknya diberi asupan dan dirawat dengan memberikan informasi-informasi dan ilmu yang bermanfaat. Tapi jangan lupa bahwa di antara dimensi-dimensi yang sangat fundamental sehingga kita disebut dengan manusia sejati bukanlah karena badan kita yang ganteng, penampilan kita yang atletis, bukan pula karena akal kita yang cerdas dengan menyandang sekian banyak gelar berderet di situ. Enggak. Kita tidak cukup disebut manusia hanya karena dua hal itu. Kita disebut manusia karena kita punya jiwa. Jadi kalau kita merawat badan serius, sungguh-sungguh, merawat akal juga demikian, dengan belajar, mencari ilmu, bukankah dimensi kita disebut manusia, yaitu jiwa, juga perlu mendapatkan perawatan. Jadi rawat badan dengan makanan yang sehat, rawat akal pikiran dengan ilmu yang bermanfaat, tapi rawat pula jiwa dengan membasuhnya dengan keimanan, dengan zikir, dengan ibadah dan amal-amal soleh. Itulah cara kita merawatnya. Nah, itu sangat relevan sekali nih dengan kehidupan kita. Tapi kan tantangannya nih, tantangan yang terbesar tuh yang sering kita hadapi dalam orang-orang normatif itu bagaimana sih gitu cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut gitu. Mana ada juara kalau tidak ada kompetisi? Tuh. Gitu? Ada orang berkata, aku juara lari, juara maraton. Berapa orang pesertanya? Cuman saya. Cuman sendiri. Apakah bisa disebut juara? Tidak. Orang-orang hebat itu tidak akan muncul kecuali melewati sebuah proses. Sebagaimana halnya lautan yang bergelombang, itu biasanya akan menghasilkan pelaut yang tangguh. Pelaut yang tangguh tidak akan muncul, tidak akan dihasilkan dari lautan yang tenang. Artinya apa? Kalau kita ingin maju, kalau kita ingin melejit, kalau kita ingin menjadi orang hebat, tentu saja kita harus melewati tantangan-tantangan itu.
Nah, dalam kehidupan dunia sekarang yang serba modern dengan segala macam kompleksitasnya, tentu saja tantangan-tantangan untuk merawat tiga aspek tadi itu tidak mudah. Yang paling berat itu adalah bagaimana kita menjaga atau merawat jiwa kita ini di dunia yang serba permisif, serba hedonis. Ya. Coba bayangkan ketika keluar rumah saja, keluar dari rumah untuk pagi-pagi berangkat naik motor, naik mobil, itu bukankah tantangan dan godaan itu sudah muncul kiri kanan? Betul. Oke, belum lagi di tempat kerja. Di tempat kerja kadang-kadang kita mendapatkan godaan, entah itu godaan berupa fulus, godaan berupa jabatan, godaan berupa ya, pemandangan yang indah dan sebagainya. Di tempat kuliah juga, di kampus juga demikian. Banyak godaan-godaan. Dan godaan-godaan itu bukan saja di tempat-tempat yang dalam pandangan kita adalah tempat-tempat yang jauh dari nilai-nilai agama. Nah, bahwa ternyata godaan itu juga bisa muncul dari tempat-tempat yang kita anggap sakral. Godaan itu berupa keinginan untuk tampil, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dilihat, keinginan untuk mendapatkan kedudukan, dan sebagainya. Nah, ini tentang godaan kita. Yang pada akhirnya jika kita tidak pandai-pandai memanage dan mengendalikan itu, maka upaya-upaya yang selama ini kita lakukan dalam rangka merawat jiwa kita, merawat hati kita, pasti akan berujung kepada ketersia-siaan. Jadi tantangan, godaan, ya selalu ada. Masalah dalam kehidupan, ya selalu ada. Kalau hidup tidak bermasalah, itu hidup yang bermasalah. Jadi kalau tidak ada masalah, justru itu hidup yang Itu bermasalah. hidup yang bermasalah. Baik, seru sekali nih perbincangan kali ini. Nah, jadi dalam dunia yang serba cepat seperti sekarang ini kan Pak ya, itu ada istilah, kalau tadi kan merawat diri, ada istilah juga me time itu kan menjadi begitu penting gitu kan. Apa sih dampak jika kita terus-menerus mengabaikan kebutuhan diri sendiri gitu? Yang dimaksud dengan me time itu mungkin dalam bahasa antum menyendiri ya. Menyendiri. Oke. Apakah selamanya menyendiri itu buruk? Apakah selamanya menyendiri itu bahwa kemudian kita harus menjauh dari orang, mengasingkan diri, menjauhi teknologi, menjaga jarak dengan teman-teman? Saya pikir tidak seperti itu. Dalam bahasa agama, menyendiri itu paling tidak ada tiga padanan kata menyendiri. Kadang-kadang orang menyebutnya menyendiri itu dengan uzlah. Uzlah. Kadang-kadang disebut juga dengan khalwat. Kadang-kadang juga disebut dengan zuhud. Ketiga hal ini tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan. Ya. Uzlah itu menyangsingkan diri, menyendiri di sebuah tempat dan sebagainya. Kalau khalwat itu juga menyendiri, tetapi menyendiri bukan berarti tidak bersama-sama. Para ulama, ya, para sufi itu sering melakukan khalwat. Khalwat dalam apa? Khalwat itu berasal dari kata khala, yakhlu, artinya itu sepi, bersepi-sepi, menjauhkan diri dari kebisingan hidup. Tetapi bukan dia berarti sendiri. Yang dimaksud dengan khalwat sini menyendiri karena dia sudah ada teman. Siapa temannya itu? Temannya itu adalah yang menciptakan dia, yaitu Allah itu sendiri. Nah, perpaduan sikap hidup antara uzlah kemudian juga khalwat itu biasanya berujung atau menghasilkan sikap hidup yang disebut dengan zuhud. Zuhud ini adalah menjaga diri atau keterjagaan, sikap keterjagaan atau kehati-hatian dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi bukan berarti menjauhi dunia, tapi menjaga jarak. Jangan sampai kemudian dunia memenuhi relung hati. Saya kira demikian. Nah, itu dari perspektif yang memang sudah dikaji ya. Jadi apa sih menurut Bapak tuh nilai-nilai agama tuh yang mendukung pentingnya me time itu sendiri, Pak? Oke, baik. Begini, di tengah kehidupan yang serba sibuk dengan rutinitas, coba bayangkan antum sebagai mahasiswa, kami sebagai dosen, ada juga yang sibuk di rumah ya sebagai rumah tangga, yang mereka bekerja di perusahaan, terus
terus berjalan tiap waktu, tiap hari, minggu, bulan, dan sebagainya, rutinitas yang terus berlangsung, itu ada kalanya membuat kita kadang-kadang lupa kepada diri karena terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Dalam konteks seperti ini, maka kita kadang-kadang perlu menarik diri dari hiruk pikuk rutinitas tersebut yang kadang-kadang membuat kita lalai, membuat kita abai. Islam sebetulnya sudah memberi beberapa waktu-waktu tertentu untuk agar jangan sampai kita kemudian terlupa. Apa itu? Ada yang sifatnya harian, berupa sholat 5 waktu. Ada yang sifatnya mingguan, seperti misalnya sholat Jumat seperti sekarang ini. Ada yang sifatnya bulanan, ada juga sifatnya tahunan. Tapi itu saja kadang-kadang tidak cukup, ya. Tidak cukup membuat kita memiliki waktu yang cukup untuk bagaimana kita bisa merenung, berkontemplasi. Nah, kesibukan sehari-hari itu yang kadang-kadang membuat kita interaksi dengan sesama itu kadang-kadang ada gesekan. Oke. Apakah ada gibah kalau orang hidup sendiri? Tidak ada. Apakah ada marah kalau misalnya dia di kamar sendiri? Tidak ada. Begitu pula mata ini pun kadang-kadang tidak bisa kita menjadikan mata ini menuai dosa kalau kita sendiri, mulut, telinga, dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kesibukan kita interaksi dengan sesama itu kadang-kadang justru menghasilkan benih-benih dosa yang tanpa kita sadari. Nah, pada saat itulah kita perlu menarik diri. Ada kalanya orang pemain bola, misalnya Ronaldo, Lionel Messi, atau siapapun itu, ketika bermain dalam sebuah lapangan, dalam sebuah pertandingan, dia sebetulnya melakukan kesalahan, mentekel dan sebagainya. Tapi dia kadang-kadang menolak, dia nggak bersalah, bahkan protes kepada wasit. Orang yang sedang berada dalam permainan kadang-kadang tidak merasa bahwa dia sedang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Tetapi pada saat dia keluar dari permainan itu, mengasingkan diri dan melihat dari kejauhan, oh iya, ternyata betul saya yang salah. Jadi dalam kesibukan kita sehari-hari itu kadang-kadang membuat kita lalai. Kita tidak tahu pada posisi apa kita. Apakah kita salah, on the track, atau bagaimana? Nah, disitulah kadang-kadang perlu kita mengasingkan diri. Interaksi dengan sesama juga kadang-kadang membuat kita marah, membuat kita sedih, membuat kita kecewa, dan sebagainya. Kan? Nah, pada saat kita sendiri, justru dalam kesendirian itu, jika dimaknai dan jika ditempatkan secara proporsional, jika dilakukan dalam takaran-takaran yang wajar, maka kesendirian itu justru akan menuntun kita untuk menjadi diri kita sendiri. Orang tidak akan mengenal dirinya sendiri kalau dia tidak menyendiri. Dengan menyendiri kadang-kadang dia dapat menemukan dirinya yang sejati. Ketika dia sudah mendapat dirinya yang sejati, maka dia akan memiliki diri itu. Jadi disitulah pentingnya kita me time tadi, ya. Kita mengasihkan diri atau kita keluar dari kotak kesibukan, kita keluar dari kotak rutinitas agar kita bisa mengevaluasi diri. Nah, orang yang terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia ada kalanya membuat dia lalai. Dia asyik dengan segala macam aktivitas, rutinitas yang kadang-kadang justru tanpa dia sadari menggiring dia kepada dosa dan sebagainya. Saya kira begitu. Betapa pentingnya menjadi dalam me time tadi di era-era yang serba sibuk seperti sekarang. Siapapun itu ya, siapapun itu. Bukan saja mereka yang sibuk kerja di perusahaan, tidak. Bukan saja mereka yang sibuk di pasar, tidak. Termasuk juga para dosen, para ustadz. Para dosen kadang-kadang sering mungkin hebat dia di depan mahasiswa gitu kan ya. Tetapi kadang-kadang terlalu banyak berbicara di kalangan mahasiswa, kadang-kadang membuat orang menjadi anti untuk mendengar. Itulah sebabnya kadang-kadang para dosen juga perlu juga kita kali-kali kita mendengar. Allah ciptakan kita satu mulut, dua telinga. Tujuannya adalah untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Orang yang banyak berbicara kadang-kadang 1-2 kali pasti akan terpeleset. Nah gitu. Jadi
Dan menurut saya bukan saja ke kalangan para dosen, tapi juga para pemuka agama. Pemuka agama sekali-kali perlu dia menarik diri dari hiruk pikuk, ya. Terlalu sering tampil di panggung, ada kalanya membuat seseorang merasa hebat, merasa paling berkuasa, dan kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat atau bernuansa intimidatif. Nauzubillah min dzalik. Karena itu siapapun kita, mari kita kita sisihkan sekian waktu untuk memiliki waktu agar kita bisa melakukan evaluasi, sekaligus juga kita berkontemplasi, merenung diri, muhasabah diri, agar kita menemukan jati diri kita sesungguhnya. Luar biasa. Terakhir nih Pak, tapi banyak orang Pak yang beranggapan bahwa me time itu justru akan mengurangi produktivitas tuh Pak. Jadi bagaimana nih melihat hubungan antara merawat diri atau me time dengan produktivitas itu sendiri Pak? Baik, pertanyaan yang bagus ini. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa tidak selamanya yang disebut dengan me time, menyendiri itu buruk selamanya, tidak juga selalu baik selamanya. Tergantung bagaimana kita menempatkannya. Terlalu berlebihan dalam menyendiri, ya, atau menempatkan sikap menyendiri itu secara tidak proporsional, justru betul dia menghasilkan sikap hidup yang justru lemah, melemahkan mental. Tetapi dalam konteks misalnya, dalam konteks kita menyendiri karena ingin menjauhi dari segala hal yang sifatnya membuat kita lupa, abai dan sebagainya, agar menjaga lisan kita agar tidak melontarkan kata-kata yang tidak pantas, mata juga, telinga dan sebagainya, justru itu adalah bagian dari perawatan diri itu sendiri. Jadi tempatkanlah. Terlalu berlebihan juga, terlalu sering kita menyendiri sampai kemudian meninggalkan hal-hal yang sifatnya menjadi kewajiban kita, lah itu salah juga. Karena Nabi SAW juga mengatakan, mengingatkan kita bahwa Muslim yang berinteraksi, Muslim yang membawa itu jauh lebih baik daripada Muslim yang sendiri. Jadi persoalannya adalah bukan pada menyendirinya, bukan pada me time-nya, tapi bagaimana menempatkan me time itu dalam takaran yang benar, menempatkannya secara proporsional. Kalau sendiri terus dalam arti misalnya tidur, ya ini yang salah. Seperti misalnya pada bulan Ramadan, orang seringkali mengatakan naumatul shaim ibadatun. Tidurnya seorang yang berpuasa itu adalah harian. Lah itu jangan dimaknai bahwa kalau begitu tidur saja. Tidur jika itu bisa menghindarkan kita dari dosa, nah itu yang dimaksud. Jadi kita tetap bisa berproduktif dalam bekerja, dalam berusaha, dalam menghasilkan karya-karya meskipun dalam kesendirian. Apakah kita lupa banyak di antara ulama-ulama karya-karyanya itu justru muncul ketika dia di dalam penjara. Ketika kebebasannya dikekang, justru disitulah muncul inspirasi-inspirasi. Ambil contoh misalnya Buya Hamka, karya tafsirnya yang banyak itu, justru dia karang ketika dia menyendiri di penjara. Begitulah memaknai menyendiri, memaknai me time yang produktif. Saya kira demikian. Nah, jadi itu ya, pertanyaannya sudah terjawab. Jadi tidak ada lagi tuh yang sendiri tuh kurang produktif, katanya kan gitu. Nah, ini kalau tadi terakhir, sekarang sangat terakhir nih, sangat terakhir. Jadi ada nggak sih Pak inspirasi atau pengalaman secara pribadi? Begini, saya sering kali mengatakan bahwa ayat-ayat Allah dalam bentuk tulisan itu sudah selesai. Oke? Tidak ada lagi orang yang mengaku menerima wahyu. Tetapi jangan lupa ayat-ayat Allah dalam bentuk fenomena alam, itu justru masih terus berjalan. Terus Allah kirim kepada kita. Ya? Nah dari ayat-ayat itulah Allah mengingatkan kita, memberi pelajaran kepada kita. Nah, saya seringkali mengamati dalam kesendirian, ya, sebuah misalnya kopi, ya, itu menjadi inspirasi buat saya. Kacamata ini juga menjadi inspirasi buat saya. Coba perhatikan di sini. Ini ada lembar kertas putih. Oke. Apa yang terlihat? Titik ya. Yang titik ya. Titik. Oke.
Lebih banyak titik yang hitam atau yang putih? Yang putih. Yang putih. Kenapa bilangnya tadi hitam? Karena yang lebih dominan kayaknya hitam deh warnanya gitu ya, daripada yang si putih. Nah, begitulah manusia. Manusia itu biasanya lebih sering melihat kekurangan-kekurangan, tetapi abai terhadap berbagai macam nikmat dan anugerah yang Allah beri kepada kita. Itu jadi dengan menyendiri hal-hal seperti gini nggak akan bisa muncul kalau kita sibuk di tengah hiruk pikuk dunia. Kadang-kadang kita perlu berkontemplasi. Ya, bunga itu pun juga itu bisa menghasilkan inspirasi sebetulnya, tapi mungkin pada kesempatan lain nanti ya. Wah, siap. Baik Pak, pesan terakhir nih untuk yang akan disampaikan kepada penonton podcast kali ini nih. Jadi pesan terakhir untuk pentingnya merawat diri Pak. Begini, kesibukan kita di dalam merawat diri, jangan kemudian mengabaikan kita untuk merawat aspek atau dimensi yang paling esensial sehingga kita disebut manusia. Di awal tadi saya katakan, oke, rawatlah rumah Anda dengan menyapunya, dengan mengepelnya. Rawatlah mobil Anda dengan mencucinya. Rawatlah HP Anda dengan menjaganya dari berbagai macam kotoran. Oke, rawatlah kacamata Anda dengan senantiasa membersihnya. Lihat kacamatanya ini. Kalau dia tidak dibersihkan, maka plek-plek kotoran-kotoran debu-debu ini akan menghalangi kita untuk melihat apa tulisan sesungguhnya. Oke? Dengan dibersihkan, maka semakin jelas. Banyak orang merawat kacamata, tapi dia tidak merawat jiwanya. Oke? Jiwa itu dalam bahasa Imam Al-Ghazali ya, seperti qalb. Jiwa itu seperti qalbun, oke? Dia seperti kaca, lentera. Lentera itu terus dinyalakan tapi nggak dibersihkan, maka lentera itu akan dikelilingi dengan asap-asap hitam yang kotor. Maka akhirnya kemudian cahaya itu pun tidak seterang pada saat dia akan redup. Karena itu kita penting untuk merawat diri, ya, memelihara dan menjaganya agar apa? Agar kita menemukan jati diri kita sesungguhnya. Apa yang membuat kita terhalangi sehingga nggak bisa menemukan jati diri kita? Itu tadi, kesibukan dunia yang menjauhkan kita dari Allah. Itu pesan terakhir dari saya. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak atas waktu dan sharing yang sangat bermanfaat ini. Baik sahabat komunitas media digital, bincang-bincang yang sangat luar biasa di episode kali ini. Jangan lupa di follow akun kami, ada di Instagram, ada di X, ada di Facebook, dan TikTok, agar pesan ini bisa nyampai ke orang terdekat kita. Saya Dandi beserta tim yang bertugas undur pamit. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.